Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, Ananda soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan tentu semuanya dalam perasaan berbahagia untuk mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Nah, hari ini kita belajar bersama Bunda Asia ya. Sebelum Bunda mulai semuanya, kita berdoa dulu supaya Allah mudahkan hari ini kita belajar, diberikan kemudahan dalam pemahaman materi yang Bunda akan sampaikan ya. Semuanya bersiap untuk berdoa. Adab berdoa. Angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Nanda Soleh dan Soleha semua sudah berdoa ya. Terima kasih sudah berdoa bersama Bunda. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematiknya. Silahkan semuanya dibuka buku tematik 3C-nya pada halaman 47. Hari ini kita akan belajar tentang benda. Apa saja jenis-jenis dari benda ya. Nah, di dalam ruangan kelas terdapat banyak benda. Ada meja, kursi, papan tulis, pensil, tas, penggaris, dan air minum. Benda-benda itu memiliki berbagai bentuk. Ada yang bentuknya besar, ada yang kecil seperti penghapus, ada yang panjang dan seperti penggaris, dan ada yang berbentuk lingkaran atau segi empat ya. Misalkan kotak pensil, kemudian tempat makanan ya, botol air minum. Nah, itu semua merupakan contoh benda yang terdapat di dalam kelas. Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda berwujud padat dan benda berwujud cair. Selain itu, di sekitar kita ternyata juga ada benda yang berwujud gas. Apa contohnya? Ya, benda berwujud gas contohnya adalah udara dan uap air ya, uap air yang mendidih. Nah, jadi tadi sudah Bunda sebutkan beberapa contohnya dan ternyata benda itu dibagi menjadi 3 kelompok ya wujudnya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, semoga semuanya sudah bisa memahaminya ya dari jenis-jenis benda. Nah, sekarang di halaman 48. Nah, tadi berdasarkan wujudnya benda dapat dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kita akan mempelajari apa saja contoh-contohnya ya, seperti yang Bunda jelas sebutkan di awal. Nah, benda padat itu berwujud padat. Benda padat bisa berbentuk bulat, kotak, pipih, ataupun persegi panjang. Contoh benda padat adalah meja, buku, pensil, tas, penggaris, gelas, piring, payung, baju, dan sepeda, dan masih banyak yang lainnya ya. Adapun benda cair. Nah, kalau benda cair ini wujudnya seperti air atau berupa cairan. Contohnya apa? Contohnya minyak goreng, sirup, bensin, minyak tanah, kecap, minyak wangi, dan masih banyak contoh yang lainnya ya. Benda gas. Nah, tadi benda gas contohnya kalau benda gas itu tidak terlihat tapi dapat kita rasakan. Misalnya angin yang berhembus atau uap air yang dapat dilihat saat air mendidih ya. Jadi kalau angin itu tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Begitu juga dengan air yang mendidih. Nah, air yang mendidih ini bisa kita lihat misalkan pada saat kita memasak air, pada saat kita memasak mie. Nah, kita akan bisa melihat uap dari panasnya air atau mie yang kita masak. Nah, itu adalah contoh dari benda gas. Nah, semoga sampai sini Ananda semua mengerti ya. Nah, benda padat ada yang keras dan ada yang lunak.
Contoh benda padat yang keras adalah pensil, gelas, kaca, batu, kayu, dan besi. Contoh benda padat yang lunak adalah tanah liat, agar-agar, dan kue. Benda padat dapat dipegang dan diraba sehingga kita mengetahui tingkat kekerasannya, ya. Itu informasi untuk benda padat. Nah, sekarang kita amati benda-benda yang ada di sekeliling kita, ya. Bagi Ananda yang belajar di rumah, ya boleh menuliskan benda-benda yang ada di rumah, dan Anandaku yang di sekolah bisa menuliskan benda-benda yang ada di sekitar sekolah ataupun di dalam kelas. Nah, ayo amati di di halaman 49, itu adalah tugasnya, ya, untuk hari ini. Di bagian ayo mengamati bagian A. Di situ sudah tersedia kolomnya, dan yang kedua adalah B, ya, bagian B. Nah, di sini Ananda bebas mau bukan hanya benda-benda yang ada di dapur, ya, tapi yang ada di sekolah ataupun di rumah. Nah, di sini ada tempat yang tersedia untuk menggambar, ya. Di sini sudah ada gambar minyak goreng. Sudah ada keterangan di sampingnya, yaitu nama benda minyak goreng. Kemudian wujudnya yaitu benda cair. Kemudian warna bendanya yaitu kuning keemasan. Bentuk benda seperti kemasan atau botolnya. Jadi bentuk bendanya itu karena dia cairan berarti dia mengikuti tempatnya, mengikuti botolnya atau kemasannya, ya. Itu adalah bentuk benda. Nah, di sini ada beberapa kotak yang sudah disediakan di halaman 50, ya. Itu adalah tugas Ananda juga yang hari ini. Jadi tugasnya ada di halaman 49 dan di halaman 50. Nah, untuk hari ini cukup dari Bunda, ya. Cukup singkat penjelasan dari Bunda. Jadi Bunda sampaikan kembali bahwa benda menurut wujudnya itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, untuk hari ini sekian dari Bunda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Bunda hari ini, ya. Semoga semuanya dimudahkan dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.